Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati wa jami'i muslimin wa jalakatul muqarrabin. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Wa nashhadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 35 tentang istighfar. Nah, sebelum kita masuk pada sub tentang istighfar, ada satu paragraf yang terkait dengan kemarin yang penting untuk kita baca. Wa min kalami Syekh Abil Mawahib As-Sadili, lan salah satu dari dawe Abu Hasan As-Sadili rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan begini: mimma iku setengah saking barang yukifu yang bisa membuat berhenti apa ma'al murida ing murid anit taroki saking naik iku uku tai jatuhe murid fi ghibati ahadin ing dalem ghibah maring seseorang minal muslimin dari orang Islam. Kita kemarin diajari salah satu hal yang harus kita jauhi adalah jangan sampai kita itu jatuh untuk berbuat dolim pada seseorang. Jangan sampai jatuh untuk mendolimi seseorang. Berbuat dolim itu ada 3 kemarin. Dolim terkait dengan fisik, dolim terkait dengan harta, dan dolim terkait dengan harga diri. Terkait dengan fisik udah dibahas di dalam fikih. Kita tidak akan mengkaji lagi. Kemudian terkait dengan harta kemarin sudah dibicarakan, harus dikembalikan. Nah, sekarang kita bicara tentang hal yang terkait dengan harga diri. Hal yang terkait dengan harga diri salah satunya adalah ghibah. Waman sapane wong ubtulia yang diuji biwukuhi kelahan jatuh iman fi dzalika ing dalam mengkono ghibah. Nah, salah satu hal kalau kita itu ghibah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita nggak sengaja, ghibah itu sengaja nggak ya? Kalau kita jatuh pada ghibah itu termasuk hal yang harus kita jauhi. Karena ghibah itu dolim terkait dengan harga diri. Apa yang harus kalau ghibah kita harus minta ampun. Kalau nggak bisa, fal yakro, mongko kemudian moco sopoman al-fatihata ing fatihah, wa suratal ikhlasi surat ikhlas, wal muawidatain lan falak binas. Nah, gantinya itu yang dulu pernah saya sampaikan. Kalau kita jatuh pada ghibah, maka kalau nggak memungkinkan untuk minta maaf pada yang bersangkutan, maka baca Fatihah, surat Ikhlas, Falak Binas, masing-masing 7 kali. Kemudian wayaj'al lan menjadikan sepoman sawabahuna ing pahalane tadi maca surat Ikhlas, Fatihah, Falak Binas tadi, dzalika sahsi ing orang yang kita ghibahi. Kayak ini paling ringan daripada harus mbak sepurone sing akeh ya. Ketoke beban. Apa maneh wek dosene. Ustaz, ngapunten nggih, kula walaupun ada sih yang datang, Ustaz saya mohon maaf ya. Selama ini saya menganggap jenengan itu dosen paling killer. Kalau bisa minta ampun. Kalau enggak, kata Imam Sadili, bacakan Fatihah, surat Ikhlas, Falak Binas masing-masing 7 kali. Kemudian pahalanya diniatkan dikirimkan pada orang yang kita ghibahi. Ghibah pada dosen wali ini angel ditemui, dosen pembimbingnya itu sebulet. Bolak-balik digawe alasan. Apa mbak urung mari? Dosen pembimbingku angel banget.
Lae gitu sering bacakan Fatihah, Falak Binas sama surat Ikhlas ping 7, terus niat setelah selesai maca, ya Allah pahalanya saya baca ini tadi untuk beliau. Sebagai ganti ghibah saya. Nah, dosanya ghibah, semoga nanti kalau di akhirat kita dituntut oleh Allah Ta'ala karena ghibah beliau, wis tak cadangi maca pahalanya tadi. Itu dawe Imam As-Sadili. Ternyata dawe Imam As-Sadili itu bukan karena beliau, tapi karena beliau mimpi ketemu Kanjeng Nabi dan diajari oleh Kanjeng Nabi begitu. Fa ini krana sedune ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah fil manami ing dalam tidur. Beliau pernah suatu ketika ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, fa akhbirni, kemudian ngasih kabar sapa Nabi ingsun bidzalika untuk baca tadi. Jadi baca Falak Binas, surat Ikhlas, Fatihah itu adalah pesannya Kanjeng Nabi lewat mimpi. Nah, kalau kayak kita bisa kita lakukan lebih enteng lah. Ngerasani sadar. Iya ngerasani beliau dosa. Langsung maca Fatihah ping 7, Falak Binas dan Ikhlas. Terus terakhir kita niatkan pahalanya dikirim untuk beliau. Faqala kemudian dawuh sapa Nabi, Innal hibata karena saat temene hibah wasawab lan pahala pahalanya jadi dosane hibah karo pahalane maca tadi Falak Binas, Fatihah dan surat Ikhlas iku yakifani akan berdiri, akan berada baina yadallahi taala di depannya Allah Taala. Besok pahalane maca surat tadi sama dosane hibah itu akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa arju lan menghendaki sapa ingsun ayatawazana ing yen to imbang. Jadi kita berharap dosane hibah itu nanti tercukupi dengan baca itu. Oke, itu selesai tentang dolim. Insya Allah yang paling berat itu dolim terkait dengan harga diri dan itu tergantikan dengan itu. Baik, kita lanjutkan. Wa aksir. Poin seterusnya selain menjaga dari harga diri, dolim, wa aksir lan memperbanyak sapa sira minal istighfari saking istighfar. Banyaklah baca istighfar. Ping pira kira-kira? Anda baca istighfar ping pira? Oke lah. Tantem yang luar biasa. Baca istighfar 100 kali. Biasakan baca istighfar. Tabaan krana ngikuti lil Qur'anil azim maring Al-Qur'an. Quran karena Quran juga memerintahkan kita banyak istighfar. Wa fil hadisi lan iku dalam hadis min riwayatil Bukhari saking riwayat Imam Bukhari ada hadis begini. Ini sedune ingsun Kanjeng Nabi iku la astaghfiru maca istighfar sapa ingsun Allah taala wa atubu lan taubat ilahi maring Allah fi yaumi ing dalam sehari sab'ina maratan 70 kali. Kanjeng Nabi itu maca istighfar minimal 70 kali. Dalam hadis, salah satu hadis. Wali muslimin lan ing dalam Imam Muslim wa ini la yughanu alal qalbi wa ini sedune ingsun iku la astaghfirullah taala mi amaratin 100 kali. Nabi itu dalam hadisnya yang lain bahkan istighfar 100 kali sehari semalam. Kalau kita karena kita gak nabi, kita jangan sampai kemudian podo karo Nabi. Kita harus lebih banyak. Jangan sampai malah lebih kurang. Itu hadis di Muslim. Ada lagi Wali Ibnu Hibban lan saking Ibnu Hibban, inas dunia kita iku kuna ana sapa kita iku lana uddu. Menghitung sapa kita di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi fil majlisil wahid ing dalam satu kali majlis. Malah Ibnu Hibban itu, yang diriwayatkan Ibnu Hibban, itu ada hadis gini. Suatu ketika kami itu pernah bareng Kanjeng Nabi. Ya kayak kita, satu majelis, satu momen, kata salah seorang sahabat, saya itu menghitung Kanjeng Nabi itu maca istighfar 100 kali. Itu istighfar yang ini. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Ini istighfar Kanjeng Nabi. Kalau kita cukup astagfirullahaladzim atau sayyidul istighfar. Tapi yang dibaca Kanjeng Nabi ini, Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Itu suatu ketika Nabi dalam satu majelis itu baca ini dihitung sahabat. Itu sampai 100 kali. Kalau kita silakan pokok istighfar sing akeh. Mi'a marotin 100 kali. Wa fi wasiati Sayyidi Abi Hasan Asadili. Lan ing dalam wasiate Abu Hasan Asadili, beliau mewasiatkan kita begini, alaika netepno ing atase sira atau pastikan dirimu bil istighfari kelan istighfar. Walaupun wa ilam yakun senajan ora ana hunaka di situ apa dan pun ana dosa. Walaupun seharian ini tadi misalnya Ustaz, saya itu mulai habis subuh sampai duhur, sampai asar, sampai maghrib itu gak ada dosa sama sekali. Loh kok Loh saya tidur. Mulai habis subuh, jamaah, istighfar, setelah itu saya gak ada dosa karena saya tidur sampai asar. Kata Sadili, walaupun kita tidak punya dosa, tetaplah baca istighfar. Kenapa? Wak tabir. Belajarlah, ambil pelajaran bi istighfaril maksum dengan istighfare Kanjeng Nabi al-Maksum. Kanjeng Nabi itu ingat ba'dal bisyarati, setelah diberikan kabar gembira. Kanjeng Nabi itu dikasih kabar gembira bahwa beliau dijamin, beliau itu maksum, tidak akan jatuh dalam dosa. Kalaupun kemudian kepleset dalam dosa, dosanya harus diampuni. Yang akan datang itu dijamin. Kanjeng Nabi, kita misalnya, Duk, kamu tak jamin apapun kesalahanmu tak ngapuro. Kira-kira kita itu jaga diri malah nggak karu-karuan. Kanjeng Nabi walaupun dijamin oleh Allah, yang akan datang pun itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, itu tetap istighfar. Itu Nabi. Mosok kita yang nggak diampuni kemudian tidak lebih banyak. Sama dengan masih ingat, Nabi itu tahajudnya kuat banget. Tahajudnya ngadeke suwe, tahajudnya kuat sampai Sayyidah Aisyah itu kalau bahasa kita itu protes. Kanjeng Nabi jenengan itu kan wis dijamin masuk surga, semua dosanya diampuni, ngapain kok cik tahajud? Kayak kita lah suarane. Lapo to? Misalnya kayak Anda kuliah ngulang. Kemudian dosennya bilang, "Gak apa-apa, Mbak, sampean mlebu gak mlebu mesti lulus." Kira-kira sampean mlebu dah? Nah itu loh, kayak itu tadi. Misalnya oleh dosennya sudah ngomongi, pokoknya sampean Mbak mlebu gak mlebu mesti lulus. Kira-kira sampean mlebu apa enggak? Enggak mlebu. Nah, itu bedanya sampai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mesti dijamin masuk surga, semua diampuni. Ketika dikonfirmasi dengan Sayyidah Aisyah, kayaknya kayak kita. Kanjeng Nabi jenengan itu loh wis maksum, dijamin masuk surga, semua diampuni, kok cik tahajud ngapain? Apa Kanjeng Nabi? Sebagai tasakur kita. Walaupun saya sudah dijamin lulus Ustaz, saya tetap kuliah aktif sebagai tasakur saya karena sudah dijamin. Mestinya kan begitu, Kak. Ayo ora. Lho bedone itu loh Kanjeng Nabi dengan kita. Jadi ibadah itu sebagai tasakur kita. Nah, istighfar juga begitu. Wal yakinu ba'dal bisyarati wal yakini bimaghfirati ma. Kelan oleh diampuni barang taqaddama yang mus lewat min dzambihi wa matahor. Dosa yang akan datang dan sudah lewat itu diampuni Kanjeng Nabi. Tapi Nabi tetap istighfar. Walaupun Nabi sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi tetap tahajud. Nah, itu sebagai tasakur kita. Karena itu kan kalau kita baca surat yang paling pendek, Inna ataina kal kausar. Itu artinya kan sungguh Allah telah ngasih kita nikmat kausar, itu kan nikmat yang banyak. Apa balasan kita atas nikmat yang diberikan Allah selama hidup kita itu? Fasoli, sholato. Jadi sholat itu dalam konteks ini berarti adalah tasakur kita atas semua nikmat yang diberikan Allah pada kita. Sholat 5 waktu, sholat sunat, sholat tahajud itu adalah tasakur kita. Karena itu tasakur kita, maka itu adalah kebutuhan kita, bukan kewajiban. Sehingga sholat 5 waktu, sholat tahajud itu bukan kewajiban, tapi adalah kebutuhan kita.
Karena kita perlu syukur kepada Allah karena kita sudah dikasih nikmat yang banyak. Kan cuma 2 toh. Dari semua nikmat kita mulai lahir sampai nanti menjelang wafat, dengan semua nikmat itu kan balasan kita cuma 2 yang harus kita lakukan. Fasoli, sholato, wanhar, nyembelih korban. Nyembelih korban kan sudah toh. Lah urung ya nanti lebaran, adha. Kalau mampu nyembelih korban. Kalau belum kan paling enggak sholat. Jadi akhirnya kita nyembelih korban, kita sholat malam, kita sholat wajib, kita sholat puasa Ramadan. Sesungguhnya itu bukan kewajiban. Itu adalah rasa tasakur kita. Karena kita sudah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Sehingga karena kita tasakur, sehingga kita akan merasa kalau gak tahajud itu getun banget. Karena berarti ada yang kurang. Bukan kemudian menjadi, kan beda nanti mindsetnya. Ketika sholat itu wajib dengan sholat itu sebagai kebutuhan itu kan beda. Sehingga merasa kebutuhan kita sendiri yang akan nyesel ketika kita tidak ngelakoni. Karena itu sama dengan kita lah. Jadi waktunya buka itu makan, kita sadar makan itu kebutuhan kita. Gak makan kan kita getun banget. Kita butuh banget makan itu. Sama dengan itu, kita tahajud menjadi butuh banget. Karena itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan spiritualitas kita. Nah, mestinya begitu kita. Istighfar juga begitu. Istighfar itu ojo kok dipaksa. Ayo habis maghrib rotibul haddad. Nah, gak dipanggil gak datang. Ayo habis subuh beritul latih. Nah, kita sadar, oh iya itu kebutuhan kita untuk spiritualitas kita. Sehingga kita gak wiritan itu ada yang kurang dalam hidup kita. Mestinya begitu kita. Gak tahajud itu rasanya kayak gak mangan, kayak gak sahur. Kan begitu toh? Iso gak ngerasa no? Ya Allah mbak, aku sakit lemes banget. Apa? Mambungi gak tahajudan. Udah poso. Kok lemes banget mambungi gak sahur. Kira-kira iso gak kita? Kan mestinya kita harus merubah mindset. Merubah tahajud itu dari kewajiban, sholat fardu menjadi kewajiban, kabeh dari kewajiban itu berubah menjadi kebutuhan. Nah, ini yang diajarkan Nabi, walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya, beliau tetap istighfar. Kenapa istighfar? Karena tasakur, syukur ke atas nikmat. Tadilah contohnya, wis dijamin sampai dosane, wis tombak pokoknya sampean mesti lulus pokoknya. Wis sampean mlebu atau gak mlebu mesti lulus. Jawabannya milih mlebu enggak? Oh, enggak. Itu berarti kita gak tasakur. Berarti gak syukur. Nah, lek syukur, dia tetap mlebu walaupun sudah dijamin. Kan ada toh dosen-dosen tertentu yang care kepada mahasiswane. Lek mahasiswane ngulang, terus mahasiswane wedok, Pak mahasiswa, mahasiswi ini lah mahasiswa tetap mlebu. Mahasiswi ini dikai alternatif gak mlebu. Sebagai mahasiswa kita tasakur kita itu tetap masuk. Baik, itu istighfar. Marilah kita biasakan istighfar minimal 100 kali. Karena itulah yang sering saya sampaikan, santri itu nggawa tasbih, jangan lupa. Sama dengan kita itu nyesel banget kalau HP ini ketinggalan. Nah, kita juga nyesel banget lah tasbih ketinggalan. Gitulah. Saya tuh pernah apa dulu ya? Masih di Jogja itu, pernah suatu ketika ke Jogja. Ketika itu kita lewat mana? Madiun, di terminal Madiun. Ketemu anak koyok pang. Anak laki-laki sing pacakane wis gak karo-karuan. Begitu maghrib jamaah bareng kita. Mari maghrib jamaah itu ngetokno tasbih kok sae. Ya Allah, orang ini pacakane pang tapi wiritane kuat. Lah kita pacaannya koyo santri, kawan wiritan. Loh, iya benar itu satu momen yang kita masih ingat betul. Karena jamaah bareng maghrib. Ketika kita mau ke Jogja pas maghrib, bisnya sampai terminal Madiun. Nah, itu ketemu, ya Allah betapa saya itu sampai ya Allah ini wiritannya suwe habis maghrib. Padahal pacaannya koyo enggak ini. Kita yuk gak usah macak begitulah, tapi wiritan, maksud saya kebiasaan wiritan itu loh yang harus menjadi kebutuhan kita. Oke, itu istighfar. Nah, sekarang kapan waktunya istighfar? Wayam bagi apa kasratul istighfari,
banyak membaca istighfar tadi adalah inda awalil laili, ketika awal malam. Awal malam itu berarti habis maghrib. Habis maghrib itu sampai isya, kalau bisa, santri kan jelas toh, habis maghrib sampai isya ning musola ngaji. Ngaji. Nah, istighfar sambil nunggu ustadznya datang itu istighfar. Gak kok terus ngerumpi dhewe rawame. Istighfar habis maghrib, awali laili wa akhirihi, lan akhiri malam, berarti menjelang subuh atau habis subuh, menjelang subuh lah. Ya ada hadis toh, kita disuruh istighfar menjelang subuh. Jadi habis maghrib karo menjelang subuh, sebelum subuh. Wis bangun tahajud, nunggu subuh kita istighfar. Satu. Yang kedua wa awalin nahari, awal siang, berarti duha. Kalau tadi anggap aja misalnya habis subuh istighfar, kalau habis maghrib itu awal dan akhir malam, yaitu berarti habis maghrib dan setelah subuh. Terus awal siang berarti duha. Salat duha ini jam berapa? Namun duha ini jam 11. Karena bangun-bangun mulai subuh. Tapi mending lah sudah, walaupun jam 11 masih duha, alhamdulillah. Cik sadar duha. Duha jam 6 lah, setengah 7. Jam setengah 7, jam 7 duha, istighfar 100 kali. Awal siang. Wa akhirahu, lan akhir siang. Berarti habis asar. Jangan lupa, berarti istighfar itu waktunya habis subuh, habis maghrib, habis duha. Tapi duha ini jam itu loh ya, bukan jam 11. Habis duha, pagi, sama habis asar. Awal dan akhir malam, awal dan akhir siang. Itu ada dasarnya di hadis Ibnu Majah. Kenapa kita itu istighfar habis subuh, habis maghrib, habis asar, habis duha, itu berdasarkan hadis dari Ibnu Majah. Ma min hafidhaini, tidak ada dari dua malaikat kuyarfi'ani, mengangkat sapa keduanya ilallahi maring Allah Ta'ala fi yaumin, ing dalam sehari, sahifatan, ing dalam catatan, satu lembar catatan, fayaro, mongko kemudian melihat fi awali sahifati, ing dalam awali sahifah, wa fil akhiriha, lan ing dalam akhiri sahifah, istighfaron, ing istighfar, ila kola, kecuali ngendika sapa Allah Ta'ala qad ghafartu, teman-teman wis ngapura sapa ingsun li abdi maring hambaku mabaina tarafai sahifati, ing dalem antarane dua ujung lembar. Waliman fatuba, mongko beruntung sekali sapa man wong wajada kang nemu fi sahifatihi, ing dalem catatan amaliman istighfaron, ing istighfar kasiron yang banyak. Ada hadis ini Anda penjelasannya panjang lebar, bisa dilihat di Bidatul Hidayah. Ada hadis ini. Jadi berdasarkan hadis ini disampaikan begini. Amal kita itu sehari semalam 24 jam. Sehari semalam itu dibagi dua. Ada amal siang, ada amal malam. Amal siang itu akan dicatat mulai duha sampai maghrib, sampai tenggelam. Amal malam dimulai dari maghrib sampai subuh. Nah, setiap hari malaikat itu akan melaporkan catatan harian sehari 2 kali. Jadi anak sip pagi, sip sore. Malaikat gantian sip. Setiap hari itu ada lembar yang akan dilaporkan. Di sini dikatakan kalau lembar pagi dimulai istighfar, ngisor, asar, istighfar. Maka jarene Allah Ta'ala, iki dhuwur istighfar, ngisor istighfar. Tengahnya sukses. Walaupun mungkin tengahnya nggak tahu, tapi dengan istighfar di atas dan di bawah, Allah kemudian berkenan mengampuni dosa kita. Mulanya pada itu, dulu ada dosen kita yang luar biasa. Jadi UAS, itu sih didelok dhuwur sampai ngisor. Dhuwur selawat, ngisor selawat, A. Pokoknya yang dhuwur kok selawate, ngisor selawate. Gak didelok jerone apa isine. Nilainya mesti A.
Nah, ndak begitulah. Tapi saiki gak ono ya dosen gitu. Ya gak ono lah, harus diwaca sitok-sitok. Nah, tapi ini artinya kita diajarkan begitulah Allah menilai kita. Karena itu kita manfaatkan, jangan lupa istighfar pagi dan sore. Oke, itu satu. Waktunya istighfar adalah pagi dan sore. Akhir pagi, akhir sore, akhir awal malam dan akhir malam. Oke. Yang kedua, wa inda tauqifi rizki, lan nalikane berhentinya rizki. Ini kita lagi ada problem COVID, lagi ada musibah besar. Mungkin sebagian kita banyak yang rizkinya lagi tersendat. Kata kitab ini, kalau rizki kita tersendat, lagi ada problem ekonomi, maka banyaklah baca istighfar. Jadi baca istighfar itu ketika kita ada problem ekonomi. Kalau Anda nanti nikah, kemudian keluarga kita lagi ruwet ekonominya, perbanyaklah istighfar. Hadisnya begini, li hadis Ibnu Hibban, man sapane wong lazima yang membiasakan diri sepoman al istighfar istighfar, ja'alallahu, maka akan menjadikan sapa Allah lahu ketiman mingkuli daikin, saking segala kesempitan makhrajan jalan keluar. Setiap ada kesulitan, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Wa mingkuli hamin, lan dari setiap kegalauan farojan, yang kegembiraan. Kalau galau, istighfar. Kalau sering galau berarti lupa maca istighfar. Banyaklah membaca istighfar. Wa razaqahu, lan memberikan rizki sapa Allahu ingman min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak terduga. Istighfar itu fungsinya, manfaatnya adalah satu, insya Allah oleh Allah kita akan diberikan jalan keluar atas semua kesulitan, diberikan ketenangan atas semua kegalauan, dan akan diberikan rizki min haitsu la yahtasib. Mungkin pas kita butuh itu la yahtasib. Sering toh kita tuh sebetulnya nggak punya uang, tapi pas butuh itu edalan rizki. Nah, itulah min haitsu la yahtasib. Oke, yang kedua, ketika rizki kita lagi masalah, maka lakukan istighfar. Yang kedua adalah, yang ketiga, wa inda wuku'i dzanbi, nalikane jatuh di dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, lakukan istighfar. 5 rawas sepal hakim fi sahihain, ma min muslimin, ora ana saking seorang Islam yak malu kang beramal sapa muslim dzanban ing dosa, ila waqafa, kecuali berhenti sapa al malaku, malaikat al muwakkalu, yang diserai diberikan tanggung jawab ihsail ulumi dzunubihi, kelan menghitung dosane man salasa saatin ing 3 jam. Kata hadis ini begini, kalau ada orang itu jatuh dalam dosa, ngerasani jatuh dosa, maka kita tidak segera ditulis oleh malaikat, ditunggu 3 jam. Nah, kalau 3 jam itu istighfar, maka nggak jadi ditulis. Tapi lah dibahno kok nggak istighfar baru ditulis. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa itu nggak langsung dicatat, tapi ditunggu dia sadar nggak. Habis maghrib ngerasani, ditunggu sampai jam 09.00. Jam 09.00 istighfar nggak? Nah, kalau istighfar nggak jadi dicatat. Kalau dia nggak istighfar, baru kemudian dicatat. Nah, kalau amal baik, begitu kita melakukan amal baik, kita langsung dicatat. Tapi kalau amal buruk, enggak. Ditunggu sampai 3 saatin, 3 jam. Fa'in istighfaro, mongko lamun istighfar sapa man Allah fi syai'in fi tilka saati. Dalam waktu itu, di dalam waktu tenggang, waktu kita ditoleransi tadi, lam yukihu, mongko tidak akan dicatat alih ngatas iman. Kalau dia istighfar, maka dia tidak dicatat sebagai telah melakukan dosa. Walam yu'adzab, dan tidak akan disiksa alih ngatas iman yaumal kiamati, besok dina kiamat. Karena tidak tercatat sebagai dosa, maka insya Allah dia tidak akan disiksa. Berarti semua diampuni karena istighfar. Karena itu jangan lupa istighfar. Begitu ngerasani, Mbak, istighfar,
dosa lo ngerasani. Segera kita sadar dan istighfar. Semoga ngerasani kita tadi ini. Tapi jangan lupa juga baca Fatihah, Falak, Binas, terus dikirim pahalanya pada beliau. Karena ini terkait dengan persoalan adami. Seterusnya, kapan kita baca istighfar? Yaitu indah khotami jami'il akmali. Setiap selesai melakukan amal. Melakukan apa ya? Kita melakukan sholat, kita melakukan apapun amal baik, itu pun harus diistighfari. Kenapa? Karena kita belum tentu amal baik yang kita lakukan tadi sempurna. Andaikan ada kekurangan, kita istighfar. Qad ijtama'a, teman-teman mufakat, ijma' sopal arifun, orang-orang yang arif, ala istihbabi hitami jami'il akmali, yang ngatasi sunai di akhir seluruh amal bil istighfari. Jadi kita para ulama sepakat bahwa semua amal baik itu disunahkan untuk ditutup dengan istighfar. Kita kan ada toh kafaratul majlis. Kalau enggak ya istighfar 3 kali. Kalau enggak begitu maca selawat. Wabil hadisi lan ing dalam hadis anau kana ana sapa kanjeng Nabi iku yastaghfiru Allah maca istighfar akibat kulli maktubatin setiap selesai sholat fardu salah samarotin 3 kali. Nabi itu biasa, padahal beliau sholatnya paling baik. Itu habis sholat itu loh istighfar 3 kali. Nah, padahal sholat kita jelas nggak sebanding dengan Nabi. Masuk gak istighfar. Nabi 3 kali, kita ya 3 kali Ustaz, ngapain? Loh, ikuti Nabi. Nabi juga 3 kali. Kan ya nggak begitulah. Kita kan nggak selevel dengan beliau. Kalau Nabi aja 3, masuk kita hanya 3. Mestinya lebih banyak lah. Tasri'an krono sebagai syariat li umatihi maring umate wa tanbihan lan sebagai peringatan lahu maring umatihi ala naksi taatihim ing atase kekurangane amale umatihi. Oke, itu waktu-waktu istighfar. 1 tadi habis asar, habis maghrib, habis subuh sama duha. Itu waktu istighfar. Yang kedua, ketika kita ada masalah ekonomi. Dengan istighfar semoga ekonomi kita kembali lancar. Yang ketiga, ketika jatuh dalam dosa. Yang keempat, istighfar menutup semua perilaku baik kita. Ditutup dengan istighfar. Jangan lupa itu. Ada 4. Yaitu waktu baca istighfar. Fa'ulima anau yang bagi sebaiknya lil abdi kedua hamba ayu kasiro. Yang itu memperbanyak minal istighfari saking istighfar lailan wa naharon. Lakukan banyak istighfar siang atau malam. Sawaun tadkuru padha ana dzunuban ing dosa muayyanatan yang tertentu aulam ya tadzakar utawa tidak ingat ada dosa. Baik ada dosa atau tidak ada dosa, sebaiknya kita istighfar. Wa bidzalika lan dengan istighfar tadi yakmanu bisa aman, merasa aman sopal abdu seorang hamba min nuzulil balai saking turunnya bencana alai ngatasi man liqaulihi ta'ala karena dawi Allah ta'ala ada sebuah ayat di surat apa itu Al-Anfal. Anda bisa baca di Al-Anfal wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini ada 2 statement. Sebelumnya adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kemudian wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini mengatakan begini. Allah itu tidak akan menyiksa seorang hamba selama dia istighfar. 1. Sebelumnya Allah tidak akan menyiksa seorang kaum selama Kanjeng Nabi ada di antara mereka. Kanjeng Nabi sekarang sudah wafat, tapi Kanjeng Nabi kan bisa hadir di antara kita ketika kita baca sholawat. Karena itulah banyak membaca sholawat, banyak baca istighfar. Kalau kita menganggap pandemi ini sebagai musibah, sebagai bencana, marilah kita banyak membaca sholawat dan istighfar. Dengan membaca sholawat, kita berharap Nabi hadir di antara kita. Sehingga ketika Nabi itu hadir di antara kita janjinya Allah, kalau Nabi ada di antara kita, pasti Allah akan menyelamatkan kita dari bencana.
Karena itulah kan kita masih nggak tahu banyak grup selawatan, apa itu ngomongnya, dengan selawat corona minggat. Itu juga nggak salah, karena ayatnya ada. Selama kanjeng Nabi ada di antara mereka, Allah janji dalam Al-Quran tidak akan turun bencana. Sehingga dengan selawatan itu kemudian kita bisa yakin bahwa Allah akan menjaga kita. Yang lain adalah biasakan istighfar. Karena dengan istighfar, wa makanallahu mu'adzibahum. Selama kita istighfar, maka Allah janji pada kita, Allah tidak akan menurunkan bencana untuk kita. Sehingga marilah kita maca istighfar yang banyak. Paling enggak, kalau saya sering nyampaikan, marilah kita biasa maca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali setiap habis sholat. Jadi setiap habis sholat, wiridan, kita doa bareng, jangan kesusu kabur. Assalamualaikum, assalamualaikum, terus mari ndonga kabur kabeh. Disi-disian ndelok HP. Cobalah kita kita istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Istighfar yang paling pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 100 kali paling nggak sampai 5 menit toh. Sholawatan sing paling pendek apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang 100 juga nggak 5 menit. Cik suwe iklan. Nah, dulu iklan, cik suwe iklan. Marilah kita biasakan. Yang pasti Allah jamin kita. Selama kita istighfar, insya Allah kita akan terjaga dari bencana. Selama kita selawat, insya Allah kita akan terjamin dari bencana. Tanbihun, ya ta'akadu menjadi kuat alal abdi ngatasi seorang hamba apa kasratul istighfari, memperbanyak istighfar. Ada satu catatan lain yang penting yang diingatkan di kita, yang kita juga perlu istighfar adalah kulama i'taqadda, nalikane berkeyakinan sapa annasu manusa alai fihi ing daleman al khaira ing baik, wa huwa halil taiman fil batin ing dalem batinnya iku ala khilafi dzalika, berbeda dengan itu. Kita disarankan untuk istighfar lagi adalah ketika begini, Anda jadi tokoh, masyarakat menganggap Anda baik. Jadi wong-wong kampung, orang kampus, teman-teman kita menganggap kita itu orang baik. Tapi kita sadar, jadi aku itu tidak sebaik yang mereka bayangkan. Mereka menganggap kita itu, wah jenengan itu hanya luar biasa mbak, kita semua tabik kami jenengan. Padahal kita sadar bahwa sebetulnya kita itu tidak sebaik yang mereka bayangkan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka perbanyaklah istighfar. Karena sesungguhnya mereka itu menganggap kita baik, itu bukan karena kita baik, tapi karena Allah masih menutupi kesalahan dan kekurangan kita. Kita dianggap baik itu kan hanya karena kesalahan kita belum terungkap. Itu aja toh. Karena itulah alhamdulillah kalau Allah itu Ta'ala itu belum membuka aib kita, sehingga orang-orang itu menganggap baik. Karena itulah kita istighfar. Karena ternyata kita itu tidak sebaik yang mereka bayangkan. Jangan kemudian kita merasa senang, weh, anjane wong-wong itu awal-awalnya nabi tenan. Padahal kita sadar loh, kita kan sadar loh, kayak kita itu sebetulnya nggak sebaik yang mereka pikirkan. Karena itu kan, kayak kita mau nikah kan juga bilang ke calon suaminya, Mas, saya itu tidak sebaik yang sampean bayangkan loh. Aku ikut turunnya akeh, mangane akeh, belonjone akeh. Nah, nggak pernah kemana-mana, tapi belonjone online terus. Gak pernah kemana-mana, tapi bendino paketnya datang. Anda harus jelaskan untuk saya tidak sebaik yang Anda pikirkan, nanti kecewa. Nah, itu yang harus orang yang ketika orang lain menganggap kita baik, tapi kita sadar kita tidak sebaik yang mereka bayangkan, itu harus banyak istighfar. Wa madama lan selagine ana lil abdi apa sariratun rahasia yaftadihu yang terbuka biya kelan sarira fid dunya wal akhirah. Falaiku mongko ta yang patut bi kelan ma apa kasratul istighfari. Banyak membaca istighfar. Kita bersyukur alhamdulillah aib kita belum terbuka sehingga orang-orang itu menganggap kita masih orang baik. Ketika itu kita harus banyak istighfar karena ternyata orang-orang itu masih menganggap baik pada kita. Wal khaufi lan khawatir talbisihi karena oleh terbauri man ala nasi ngatasi man ana ngatasi manusa. Waqat qalu lan
dawuh sapa ulama asyarun nasi utai seburuk-buruknya orang iku man wong yadunu yang menduga sapa annasu wong fihi ing dalem man al khaira ing baik. Kata para ulama tasawuf, orang yang paling buruk itu justru adalah orang yang masyarakat itu menganggap dia baik, tapi sesungguhnya tidak sebaik yang mereka dianggap masyarakat baik. Bahwa fa'alu taiman fil batini dalam batine iku ala khilaf dzalika. Fa idza takhalaqa mongko lamun berusaha untuk beretika, berperilaku sapa man bima kelan barang donahu yang dugahu ing man sapa anasu ing dalem makana. Mongko ana lau ketiman apa hukmun akhir. Tapi itu berbeda loh ya kalau kemudian gini, orang-orang itu menganggap kita baik dan kita memang sebetulnya nggak sebaik yang mereka duga, tapi kita berusaha untuk menjadi baik. Nah, itu beda. Itu beda. Tetapi yang di sini disampaikan sebagai orang yang paling buruk adalah orang lain menganggap kita baik, tetapi kita tidak sebaik yang mereka duga dan kita tidak berusaha menjadi baik. Nah, itu masalahnya. Kita udah cukup, kita nyaman lah, orang-orang kita itu kan dianggap pinter. Ada kita tahu kita nggak pinter. Tapi beda kan, orang-orang menganggap kita pinter. Kita sadar kita nggak pinter, tapi kita berusaha untuk belajar menjadi pinter. Seperti yang diharapkan orang-orang. Itu beda. Yang dianggap buruk tadi adalah orang lain menganggap kita pinter dan kita sadar kita tidak sepinter yang mereka duga dan kita tidak berusaha menjadi pinter. Nah, itu loh yang paling buruk. Karena kemudian nanti kalau sudah terbuka aibnya, maka kita akan jatuh. Fa inna min syatil kamili lan gustekah saking sarate orang yang kamil ayusyida yang bisa mensaksikan sapa man kamalahu wa nuksanu ing kesempurnaan dan kekurangan iman. Ma'an hale bareng-bareng liyu tianna supaya bisa memberikan sapa man minhuma saking kamal wa nuksa tadi haqqahu ing hak ema minasyukri wal istighfari. Orang yang baik kata ini adalah orang yang sadar di mana kelebihan kita dan di mana kekurangan kita. Oh, alhamdulillah saya oleh Allah Ta'ala itu punya kelebihan ini dan orang-orang memang menganggap saya memang lebih di ini, tapi saya punya kekurangan di bidang ini dan inilah yang kemudian saya perlu tingkatkan. Wa madama nakison, nah selamane ana sapa maniku nasikon kurang, fa huwa iku tahta hukmima ing dalam hukume barang tashaduhu yang mempersaksikan minaksin saking kekurangan au kamalin fi halataini mukhtalifataini ing dalam dua hal yang berbeda. Orang yang baik bukan orang yang melihat kekurangannya saja atau kelebihannya saja, tapi orang yang tahu sadar tentang lebih dan kurangnya sehingga dia bisa mensyukuri kelebihannya dan mengatasi kekurangannya. Fa innahu iku sahibu ainin wahidin. Bi khilafil kamili kelan bedani orang yang sempurna tadi, fa innahu iku sahibu ainaini, punya dua pandangan au ainin lata zahama kang tidak saling tumpang tindih aina sahibatia ing pandangan yang lain. Waqala lan sedikit man wong yak takidu kang yang berkeyakinan sapa menan nasahu ing awak dhewe man fidzalika. Tidak banyak orang yang sadar punya kemampuan tadi, bisa melihat kekurangan dan kelebihannya. Yang terjadi biasanya ndelok kelebihannya, nggak tahu kekurangannya. Atau sebaliknya, orang yang tahu kekurangannya saja tapi tidak tahu kelebihannya. Kita masih ingat ada rojak dan khauf. Masih ingat Anda? Rojak dan khauf. Rojak itu optimis, khauf itu pesimis. Kita itu diajarkan untuk punya rojak sekaligus khauf. Jadi kita tahu optimis tapi juga pesimis. Itu yang paling baik. Sehingga kita tahu peluang masa depan, tapi juga tahu rintangannya. Kita yang sering saya sampaikan, kalau kita melihat bunga mawar yang indah banget itu, kalau yang orang itu rojak, terlalu rojak, kurang khauf, maka dia hanya tahu indahnya mawar, tapi dia tidak tahu durinya, sehingga kemudian dia bisa jatuh kena duri. Orang yang pesimis, yang khauf, dia hanya tahu durinya saja, nggak tahu indahnya mawar. Nah, orang yang
baik adalah orang yang tahu indahnya mawar, tapi juga sadar kemungkinan ada durinya yang menyakitkan. Nah, itulah di sini. Orang yang baik adalah orang yang tahu potensi baiknya, potensi kelebihannya, dan tahu kekurangannya. Wal ghalibu yang umum, finasi ing dalem manusa, iku mahabbatuhum, senenge ghalib, likasroti itikan nasa, likasroti itikotin nasi krono banyaknya kepercayaan manusia fihim dalam nas faukoma yang dalam di atasnya sesuatu yastahikunahu yang ngekai sapa mereka hu ingman. Yang banyak, kata kitab ini dikatakan, kebanyakan orang itu adalah dia senang kalau orang lain itu menganggap kita itu baik, padahal kita tahu benar bahwa kita itu tidak sebaik yang mereka bayangkan. Itu bukan orang baik. Kalau kita senang orang lain menganggap kita baik, sementara kita itu sadar bahwa kita itu punya kekurangan, maka dia bukan orang yang baik. Walaya kaduna, lan hampir-hampir ora ana sapa hadukum iku yastaghfiruna, istighfar mendalika. Sehingga karena dia terlalu optimis, dia terlalu melihat kelebihannya, dia tidak tahu kekurangannya, akhirnya dia tidak bisa memperbaiki kekurangannya. Orang yang baik adalah orang yang tahu kelebihannya dan sadar kekurangannya. Dan ketika orang menilai kita pada aspek kelebihan kita tidak hanya senang, tapi kita juga berusaha memperbaiki kekurangan kita dengan istighfar dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.